Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Aprilianti. Di sini saya akan membahas mengenai mengkaruh mindset dalam menjaga lingkungan alam jika dilihat dari segi ekonomi, juga dilihat dari positivisme, konstruktivisme, dan kritisme berdasarkan film Don't Look Up. Film Don't Look Up sendiri merupakan film yang digarap oleh Netflix yang disutradarai oleh Adam McKay. Ini menceritakan tentang dua astronom tingkat rendah yang terpaksa harus melakukan tur media raksasa untuk memperingatkan umat manusia tentang komet yang mendekat yang berkemungkinan besar akan menghancurkan planet bumi dan seisinya. Film yang dibintangi oleh artis-artis terkenal seperti Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, dan Ariana Grande ini memiliki genre film komedi disaster. Warning, heavy spoiler. Setelah ini saya akan menceritakan sebagian besar alur cerita dalam film. Ini yang menjadi latar belakang tentang materi yang saya akan buat. Disarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu agar tidak merasa terspoiler. Film ini bermula dari seorang mahasiswa pasca sarjana astronomi, Kate Dibiasky, yang diperankan oleh Jennifer Lawrence, dan profesornya Dr. Randall Mindy yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio membuat penemuan yang sangat mengejutkan tentang sebuah komet yang mengorbit di dalam tata surya. Mereka menemukan bahwa komet itu berada di jalur tabrakan langsung dengan planet bumi. Keduanya pun berusaha mengingatkan semua orang tentang penemuan tersebut. Namun masalahnya, orang-orang seperti tidak ada yang benar-benar peduli dengan penemuan mereka. Di film diceritakan jika mereka berdua bertemu dengan presiden online yang acuh tak acuh dan putranya yang penjilat sekaligus kepala staf Jason. Merasa pemerintahan meremehkan penemuan mereka, Dr. Oglethorpe menyarankan Kate dan Dr. Randall untuk tampil di acara televisi yang memang sangat terdengar melanggar hukum. Mereka pun tampil di acara televisi, namun semuanya tidak berjalan dengan sukses. Terlihat Kate yang meledak ketika merasa acara TV tersebut meremehkan penemuan mereka. Dan apa yang terjadi? Dunia media sosial pun heboh. Namun bukan karena informasi tersebut, melainkan karena banyaknya meme Kate yang marah di acara televisi tersebut. Di dalam film juga digambarkan jika setelah kejadian itu pun media sosial lebih dihebohkan atau orang-orang lebih ingin membicarakan berita artis penyanyi muda yang dilamar oleh kekasihnya setelah mereka melakukan drama putus dibandingkan berita tentang penemuan komet tersebut. Film ini menurut saya adalah satir yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari kita. Ini juga mengingatkan saya tentang berita ini. Ya. Judulnya Bumi Terancam Kiamat, Ilmuwan Demo Besar-besaran. Berita ini mengangkat tentang para saintis di dunia nyata yang mulai memperingatkan kita tentang usia bumi yang sudah tidak muda lagi. Dan apa yang terjadi setelah berita ini muncul? Betul sekali, tidak ada. Semua orang kembali sibuk dengan dunianya masing-masing. Dan dari sini saja saya sudah berpikir, apa yang menjadi masalah kita? Apa yang membuat orang-orang seperti tidak peduli dengan lingkungannya? Atau memang ada yang beberapa orang yang peduli, namun tertutupi karena banyaknya orang yang tidak peduli. Mereka seperti minoritas dan banyaknya mayoritas yang tidak peduli dengan lingkungan alam. Ini akan saya dibahas di sini. Seperti yang dibahas tadi, bagaimana media sosial lebih mengutamakan dunia entertain daripada mengangkat isu-isu fenomenal tentang alam. Ini sangat menggambarkan sekali tentang bagaimana dunia jurnalistik kita yang memilih untuk memberikan informasi hiburan dari dunia entertain daripada mengangkat sebuah isu kebenaran. Ya, ini adalah salah satu contoh kasus di dunia nyata kita tentang bagaimana ketidakpedulian manusia terhadap alamnya. Lalu di dalam film diceritakan jika keputusan Kate dan Dr. Randall memberikan informasi ke
pada seluruh halayak di TV membuat mereka harus ditangkap oleh pihak berwajib. Awalnya berjalan lancar, pemerintah kepresidenan dan siap untuk ikut membangun rencana dalam penghentian komet tersebut. Namun rencana itu berubah setelah ada seorang pengusaha kaya ponsel ternama yang mengatakan jika di dalam komet tersebut terdapat bongkahan material terbaik yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang di muka bumi. Rencana berubah. Kate dan Dr. Randall pun makin stres dan kebingungan dalam menghadapi masalah ini. Karena masalah tersebut, mereka pun makin berani untuk memberikan kebenaran pada semua orang tentang komet yang akan jatuh di muka bumi. Meskipun itu sangat melanggar hukum dan ya, mereka ditangkap oleh pihak berwajib karena melanggar ketertiban umum. Dari sini ada dua satir yang bisa dibahas. Yang pertama, ada berita ini. Polisi tangkap para ilmuwan demo di Los Angeles diklaim melakukan pemberontakan. Padahal di dalam berita dijelaskan jika mereka melakukan aksi demo di Los Angeles tentang perubahan iklim yang semakin parah dan beresiko menghancurkan bumi. Dari mana pemberontakannya? Ini mengingatkan saya tentang foto ini. Every disaster movie with the government ignoring a scientist. Setiap film bencana dimulai dari pemerintah yang mengabaikan para ilmuwan. Apakah terjadi di dunia nyata? Tentu saja ya. Malah menurut saya ini sangat sering terjadi. Lalu satir yang kedua yang menjadi pokok pembicaraan saya adalah kekuatan orang kaya. Rich power. Yap. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam film barusan, seorang CEO perusahaan ponsel mengeklaim jika meteor tersebut mempunyai biji-biji material berharga yang bisa membuat seluruh orang di dunia menjadi kaya raya. Rencana berubah. CEO tersebut bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat rencananya sendiri. Ini sangat relate sebagian besar menurut saya. Bagaimana seorang yang memiliki power dalam keuangan dapat mengendalikan segala hal di dunia jika dia mau. Ini mengingatkan saya tentang tweet ini. Saya tidak mengklaim jika kakak ini adalah seorang yang berpower atau semacamnya. Saya hanya ingat saja. Jadi dijelaskan jika wanita ini marah karena dia selalu mendapatkan sendok plastik, padahal dia sudah bilang di orderannya jika dia tidak membutuhkan sendok plastik sama sekali. Kemarahannya memuncak karena kepeduliannya pada kondisi alam. Tweet ini pun viral dan mendapatkan respon yang begitu beragam. Bahkan tweetnya dijadikan meme template untuk sebagian orang. Beberapa orang menyarankan agar kakak tersebut lebih baik menyimpannya, maksud saya menyimpan sendoknya daripada meluapkan emosinya di media sosial. Mungkin memang benar, kakak ini hanya ingin memperingatkan kita semua tentang penggunaan plastik yang berlebihan akan lebih merusak alam. Dan ya, menurut saya sendiri juga untuk permasalahan ini kita belum menemukan solusinya. Pernah saya membaca tentang sebuah argumen yang mengatakan jika inovasi-inovasi sekarang yang menuntun kita untuk lebih mengurangi penggunaan plastik dan beralih pada inovasi berbahan kayu dinilai kurang efektif. Karena dalam sejarahnya sendiri, plastik diciptakan pada masanya digunakan untuk mengurangi jumlah penggunaan kayu. Nah, kalau seperti ini kita mengulang sejarah lagi dong. Dari kejadian ini juga saya seperti mendapatkan sebuah pemikiran tentang bagaimana ekonomi itu mempengaruhi mindset seseorang dalam menjaga kelestarian alam. Kenapa itu bisa terjadi? Ini berdasarkan beberapa fakta yang saya baca dan saya temukan langsung di lapangan. Jadi, kebanyakan orang-orang menuntun kita untuk menjaga alam adalah orang-orang yang berada di tingkat ekonomi atas. Mengapa saya berpikir demikian? Karena banyak orang-orang yang berada di tingkat ekonomi rendah disibukkan dengan hanya memikirkan bagaimana mereka mencari uang dan memenuhi kebutuhan perut mereka di hari itu.
Mereka tidak sempat untuk sekedar tidak menggunakan sendok plastik saat meminum es, yang secara artian luas mereka belum bisa menjaga alam karena kesulitan ekonomi yang membelit mereka. Kembali pada film, dijelaskan jika CEO ponsel ternama tersebut memanfaatkan situasi jatuhnya pemain ini yang secara implisit diartikan jika orang kaya terkadang memang sangat egois. Dia lebih memilih untuk berpikir menjadi lebih kaya dibandingkan menjaga peradaban manusia. Ini memang tergantung orangnya masing-masing. Balik lagi, jika beberapa orang memang memiliki mindset untuk lebih menjaga alam gitu. Nah, ini juga yang menjadi pro kontranya tersendiri. Dari sini saya bisa menilai seseorang mungkin tidak punya power, namun seseorang yang lebih kaya, they have power. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada argumen bisa banget komen bawah ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.